Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kalian pada tali Allah bersama-sama, jami'an, ya toh? Bareng-bareng. Wala tafarraqu artinya apa? Teman-teman. Selama ini Anda coba browsing, wala tafarraqu artinya apa? Jangan bercerai-berai. Bercerai-berai itu agak kurang cetha. Saya menerjemahkan jangan bikin firqah-firqah. Jangan bikin firqah-firqah, jangan bikin golongan-golongan, jangan bikin aliran-aliran, jangan bikin madhab-madhab, jangan bikin institusi-institusi, jangan bikin kepingan-kepingan atau pecahan-pecahan. Itu kan semua wala tafarruq, melanggar wala tafarruq. Jangan bikin firqah-firqah. Tapi kita sudah dicontohi oleh mbah-mbah kita, oleh ulama-ulama kita bahwa Islam itu tidak cukup karena harus jelas Islam itu Ahlussunnah wal Jamaah atau bukan. Kan gitu kan? Sekarang banyak orang tidak berani ngomong bahwa saya seorang muslim. Saya seorang muslim Islam yang jamaah. Jadi pokoknya golongan meneh. Ono muslim meneh Syi'i atau Syiah. Ono muslim meneh apa rek? Nahdlatul Ulama, muslim meneh Muhammadiyah, muslim meneh Persis, muslim meneh apa MTA, muslim meneh LDII. Jadi pokoknya pecahan. Lho wong kon niku dadi wong Islam gak iso bersatu kok malah gawe pecahan-pecahan. Makanya Ma'iyah ini saya sumpah kepada Allah dan kepada kehidupan saya sendiri bahwa Ma'iyah tidak boleh menjadi golongan. Dan minimum tidak pernah saya niati untuk menjadi firqah, untuk menjadi aliran. Jadi gak ono kok aliran Ma'iyah, iki aliran Ma'iyah, iki golongan Ma'iyah, iki bolo Ma'iyah, iki Japi Mede Ma'iyah, iki geng Ma'iyah, cok. Saya tidak sama dengan Imam Syafi'i dan madhab imam-imam yang lain dulu tidak pernah bermaksud untuk bikin golongan. Tapi kayaknya ada golongan itu. Nek Indonesia itu golongan madhab Syafi'iyah. Nek di Mesir itu ono sing Hanafiyah, ono sing Malikiyah, sak piturutine. Malah bikin golongan. Seharusnya kita itu bersama-sama berma'iyah, memahami Islam, kemudian setiap perbedaan itu ada di dalam diri Anda masing-masing. Wong kon ana sing seneng soto, ana sing pecel, ana sing seneng gudeg, ana sing seneng sate, ana sing seneng soto ngono ya, macam-macam ya. Kan enggak perlu bikin grup soto toh. Enggak perlu bikin geng soto iki geng, enggak perlu ngono. Jadi Ma'iyah saya melarang, meskipun saya tidak punya otoritas, tapi saya dalam hati saya tidak pernah ikhlas dunia akhirat kalau Ma'iyah suatu hari menjadi golongan, menjadi aliran, menjadi madhab. Enggak boleh jadi madhab. Dia punya sifat madhabiyah di dalam dirimu masing-masing. Tapi tidak perlu diadministrasikan, tidak perlu diidentitaskan, tidak boleh sampai ke aliran dan golongan tadi itu gitu. Jadi gak ono. Makanya Ma'iyah itu melarat. Soalnya nek kon ormas kan sumbangan pemerintah jelas, perusahaan-perusahaan bisa dijalui duit. Nek sampean parpol kan rutin dapat subsidi dari pemerintah gitu ya. Nah kalau Ma'iyah itu kan melarat gak duwe apa-apa. Jadi Ma'iyah kasih piro saiki? Pul. Kas Ma'iyah sekarang pirang? Wong dapurmu dijak urunan ya gak gelem gitu. Gitu ya. Jadi Ma'iyah tidak akan mengemis kepada siapapun di muka bumi. Ma'iyah menerima dengan ikhlas dan rasa syukur kalau Allah melimpahkan rizki. Kalau tidak ngersulo gitu kan. Gitu. Ya main ngersul tapi gak mureh-mureh ngersulo. Kok ciirek gitu. Paling ngono tok ya. Kok ciirek stake wangi itu kemagetan lho aku ado-ado rene gitu. Anak bojoku tak jak nginepe ya gurung karuan stake wangi ben wulan kaya ngono Ma'iyah ndi-ndi. Nah awakmu aja njaluk apa-apa. Jangan menuduh Allah tidak punya kasih sayang. Jangan menuduh Allah tidak Rahman Rahim. Jangan menuduh Allah tidak Raufur Rahim. Kanjeng Nabi aja Raufur Rahim. Ya, apalagi Allah kan begitu. Kanjeng Nabi aja Azizun alaihi ma'anitum, Harizun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Jadi Rasulullah aja Kanjeng Nabi aja Raufur Rahim. Ya. Jadi jangan pernah ragu-ragu bahwa Allah akan melimpahi rezeki kepadamu berupa apapun yang menurut Allah benar. Dan jangan pernah menuduh Allah tidak memberi rezeki kalau kamu miskin. Karena mungkin miskin itu adalah
adalah bentuk rezeki dari Allah kepadamu. Tapi kita tidak tahu dialektika dan hubung-hubungannya urip sedemikian rupa yang sifatnya sangat ma'iyatiyah. Hidup itu sangat ma'iyatiyah. Jadi gurung mesti rek. Kok delok kene ngene, kok ngono. Maka kita belajar untuk tampak secara bulatan dari segala sudut, dari segala sisi, dari segala arah, termasuk resolusi dan jaraknya itu kita cari semuanya supaya kita itu memenuhi apa yang Allah firmankan, udkhulu fi silmi kafah. Allah kok memilih silmi ya? Kok tidak udkhulu fil islami kafah? Kalau menurut saya, Allah kan memilih kata silmi bukan Islam. Karena Allah sudah tahu bahwa Islam itu akan diidentitaskan. Islam itu akan dimaterikan. Tidak dijaga nilainya. Ya tak? Akeh tak wong Islam tapi maling. Ono tak gak? Ono tak gak? Ono toh? Nah, Allah mengatakan udkhulu fi silmi, maka silmi itu adalah hakikatnya Islam. Jadi hakikat kelembutan, kasih sayang, cintanya Islam itu. Jadi masuklah ke situ kafah secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Jadi saya tidak mau. Jadi NU ngelihat Islam beda dengan Muhammadiyah ngelihat Islam, betul enggak? Maliki melihat Islam beda dengan Syafi'i melihat Islam, betul enggak? Nah, Ma'iyah tidak nyaingi. Ma'iyah itu mempelajari, ya Syafi'i ya dipelajari, Maliki dipelajari, NU dipelajari, dan diberi simpati. Pokoknya Ma'iyah ngejak bareng terus. Masih disisihkan, masih diasingkan, masih dibuak-buak uang gak masalah. Tapi kono aja buak uang. Jadi awakmu didolimi gak apa-apa, tapi yang penting awakmu gak mendolimi ngono ya. Makanya kan kita tadi selawatan wa asil dzolimina bid dzolimin wa akhrijna min bainihim salimin ngono ya. Jadi gak apa-apa. Sayyidina Ali mengatakan kun madluman wala takun dzoliman. Jadilah orang yang didzolimi kalau pilihannya cuma itu dibanding kalau kamu menjadi orang dolim yang mendolimi. Jadi kalau ada pilihannya cuma dua, mendolimi atau didolimi, kita milih didolimi. Dan saya memilih itu selama hidup saya sampai 70 tahun ini. Saya memilih didolimi apa-apa. Dan saya tidak pernah marah, saya tidak pernah benci kepada mereka. Saya tidak ikhlas kepada semua yang ditakdirkan Allah untuk hidup saya. Masih aku muring-muring nang awakku dhewe, masih aku kecewa karo dunia ya. Tapi saya kepada Allah ikhlas, ridho seridho-ridhonya, ikhlas-ikhlasnya, neriman sak neriman-nerimane. Ngono kepada semua yang ditentukan oleh Allah. Itu ya. Jadi arek-arek mempelajari nilai dan materi tadi itu jangan menuju pencapaian filosofis, epistemologis atau kognitif ya. Pencapaian kita adalah pembiasaan untuk selalu melibatkan hakikat dari nilai dan dari materi itu di dalam setiap pengalaman kita gitu loh. Jadi kita terus akan menerus berproses karena mulanya aku sering takon, arek-arek iki nek aku wis gak ono cek rene ta gak? Aku takon. Cek sinau bareng ta gak? Cek nang Menturo. Temen ya? Nek kon ternyata gak, berarti kon biyen iku rene mergo aku. Berarti syirik kan ya. Sinau mergo Cak Nun, mergo Mbah Nun gak apik. Sinau iku mergo awakmu butuh sinau karena Anda dianjurkan dan diajiwan Allah untuk sinau toh. Iqra. Setiap hari itu ikro. Makanya ikro itu kita wujudkan dalam pendidikan dengan madrasah. Madrasah itu dari kata dirosah. Dirosah itu artinya meneliti. Riset. Sebenarnya namanya itu nomor satu harus riset. Riset itu tidak persis seperti metodologi akademis yang pernah ada ya. Pokoknya awakmu duwe kesadaran riset. Nah, kita selalu melakukan riset. Dari dasar hidup kita itu ikro. Maka saya tidak pernah, sampai hari ini saya masih ikro. Sampai hari ini saya masih tadi ngasih Saiful banyak hal yang selama ini belum pernah ada. Termasuk syariat tadi itu, syariat itu bukan yang paling, selama ini kan syariat itu Surata itu syariat itu sembahyang. Nek aku wis marifat terus gak sembahyang. Aku nek jumuah nang Mekah ngono to. Ono ngono-ngono to ya. Enggak, makrifat itu ilmu dasar, yaitu pengetahuan tentang kehidupan. Yang kemudian kamu cari hakikat dari pengetahuan itu, dari fakta-fakta itu, kemudian kamu temukan dan kamu cari, kamu kreatifi, kamu ijtihadi, untuk apa itu semua, itu namanya thariqat.
Kalau torikotnya macam-macam, terus nanti Anda memilih di antara torikotnya ada yang tidak baik, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang halal, ada yang sampai ada yang wajib. Nah, syariat itu adalah ketika Anda sudah menemukan yang wajib-wajib dari pengetahuan torikot Anda. Ngono ya. Kira-kira ngono.